akan setiap pribadi kami, Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di kesempatan saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan, kami mau setia mengiring Engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Sambil angkat tanganmu katakan sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
dasar ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat sore anak-anak semuanya. Kita sebelum memulai belajar sore hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kembali lagi belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan berkata-kata, Tuhan sendiri akan berfirman. Dan Tuhan, firman itu biarlah tumbuh dalam hati kami, berbuah-buah lebat dan menjadi berkat buat diri kami dan juga orang sekitar kami. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja. Roh Kudus akan berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak semuanya, sore hari ini Tante senang sekali ya kita dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan setiap kali hari Kamis. Kalau kalian ingat, oh iya ini waktunya untuk belajar firman Tuhan, ada Bible Study. Kalian harus menyediakan waktu, beri waktu ya untuk belajar banyak firman Tuhan. Oke, sore hari ini judulnya adalah, kalian bisa lihat di sini, Set His Love Upon Me. Ya, ini diambil ayatnya di dalam Mazmur 91 ayat ke-14 sampai ke-16. Apa artinya? Kalau ini kan judulnya dalam bahasa Inggris ya anak-anak ya. Nah artinya kita akan bisa lihat di ayat ini. Kita baca bersama-sama ya. Yuk yang sudah bisa membaca, anak-anak bisa membaca perlahan-lahan. Yang belum bisa membaca, bisa dengarkan ya. Oke, kita akan baca. Mazmur 19 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyinya yang ke-14 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Oke, stop dulu. Anak-anak, kalau kalian lihat di sini dikatakan hatinya, nyanya itu kecil. Hatinya melekat kepadaku. Kunya adalah besar kepada Tuhan. Jadi sore hari ini judulnya, kalau di bahasa Indonesia kan adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Atau cinta yang melekat kepada Tuhan. Kita memberikan hati kepada Tuhan. Ya, ini judulnya kalau di bahasa Indonesia kan. Sekarang kita lanjutkan yuk membaca ayat berikutnya. Yang ke-15. Yuk, 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, stop dulu. Sekarang lanjut di ayat yang ke-16. Yuk, 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, yuk anak-anak, kalau kita sudah baca ayat yang kita pelajari sore hari ini di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, judul atau tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hati yang melekat kepada Tuhan. Ya, hati yang kita taruh kepada Tuhan. Ya, yuk anak-anak, ayat tadi itu isinya adalah janji Tuhan. Tante tanya dulu, kalau misalnya ya kalian pernah ada papa atau mama suatu saat berjanji, ya nanti kalau kamu nilai rapotmu bagus, nanti akan mama belikan sepeda. Kalau mama sudah bilang begitu, berarti mama sudah berjanji, dan biasanya kalau rapotnya benar-benar bagus, ditepati enggak oleh mama? Iya, ditepati janji mama. Mungkin kadang-kadang, enggak, tante, mamaku tuh pernah bilang gitu, tapi enggak ditepati. Mungkin ada masalah lain sehingga mamahnya tidak menepati. Karena mama masih manusia. Tapi kalau Tuhan, janjinya itu ya dan amin, anak-anak. Selalu ditepati. Tuhan tidak pernah lupa sama janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia akan menepati, akan melakukannya. Kalau manusia mungkin bisa lupa, mungkin bisa tidak memenuhi karena ada keadaan tertentu, misalnya nggak ada uangnya atau mungkin dalam keadaan yang lain, bisa jadi janjinya tidak bisa ditepati. Tapi kalau Tuhan itu selalu menepati janjinya, anak-anak. Jadi sore hari ini yang kita baca tadi itu adalah janji Tuhan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Ya, ini dikatakan Tuhan memberikan janji-janji apa? Nah, tadi sudah kita bacakan bersama-sama janjinya. Yang pertama apa tadi? Kalau hatinya melekat pada Tuhan dan mengenal nama Tuhan, maka yang pertama adalah janji Tuhan ini meluputkan kita dari maut, anak-anak. Kalian bisa lihat di situ gambarnya, danger, ya, bahaya. Kemudian ada banyak sekali tanda. Dalam kehidupan kita ini, anak-anak, banyak maut yang mengintai. Misalnya, ya, misal di jalan itu harus berhati-hati. Anak-anak kalau sekolah, sekarang sudah mulai sekolah ya semua, diantar. Sekolah diantar pulang, sekolah dijemput. Itu di jalan, kadang-kadang kita bisa menemukan ada kecelakaan. Atau mungkin kalau misalnya sedang berolahraga atau sedang lari-lari di kelas tiba-tiba jatuh. Nah, kemudian apalagi itu? Misalnya tersiram pas minum, tersiram air panas. Atau misalnya juga banyak sekali maut yang mengintai anak-anak. Bahkan anak-anak ingat 2,5 tahun yang lalu sampai barusan ini, itu masih ada virus yang mengintai. Masih ingat virus apa? Iya, COVID-19 ya, itu masih mengintai. Maut itu ada di sekitar kita. Tapi Tuhan berjanji apa ini? Meluputkan kita dari maut. Wah, Tuhan hebat ya, bisa meluputkan kita dari maut. Kemudian janji Tuhan yang kedua apa? Membentengi. Nah, kalau ada yang belum tahu benteng, apa itu benteng? Itu gambarnya benteng, anak-anak. Jadi benteng itu kayak pagar begitu ya. Tapi pagarnya itu kuat. Biasanya dari tembok yang tebal, besar, tinggi. Nah, itu benteng. Jadi kota di dalam benteng ini, wah, aman anak-anak. Karena apa? Karena dilindungi, dibentengi, dipagari yang kuat. Sehingga kotanya menjadi aman. Nah, ini artinya apa? Artinya
Tuhan menjanjikan membentengi ini, melindungi kita, anak-anak. Bisa lihat gambarnya di situ. Tuhan melindungi, merangkul kalian, menjagai. Ya, ini janji Tuhan. Aku akan membentengimu. Dibentengi anak-anak, dijaga. Benteng itu, kalau kalian pernah lihat ya, benteng itu biasanya saking tebalnya, itu kalau dirobohkan itu susah sekali. Jadi perlindungan itu kuat. Beda kalau sekarang anak-anak di rumah kalian ada pagar. Nah, apa gunanya pagar di rumahmu? Untuk melindungi atau membentengi rumah yang di dalam, orang-orang yang di dalamnya. Tapi benteng itu biasanya lebih besar, bukan sekedar pagar kecil ya, besar. Jadi Tuhan berkata membentengi, melindungi dengan kuat, dengan kokoh, dengan besar. Tuhan melindungi kita. Ya, ini membentengi. Kemudian yang ketiga, apalagi janji Tuhan? Nah, ini menjawab seru doa. Anak-anak, kalau misalnya kalian berdoa, seringkali berdoa, berkata-kata kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, hari ini saya ulangan, saya ada ujian, beri saya pintar, supaya saya ingat pelajaran yang dipelajari semalam sehingga bisa mengerjakan ujian. Nah, Tuhan menjawab doamu. Ada lagi yang berdoa apa? Misalnya berdoa, Tuhan, Engkau tolong sembuhkan sakit papahku, sembuhkan sakit mamahku. Tuhan menjawab seru doa. Ya, Tuhan memberikan janji ini, aku akan menjawab seru doamu. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab. Beberapa minggu yang lalu anak-anak belajar tentang jawaban doa ya. Nah, anak-anak bisa ulang kembali belajar firman Tuhan tentang jawaban doa. Tuhan menjawab seru doa kita. Ini janji yang ketiga di dalam Mazmur 91. Kemudian janji yang keempat. Janji yang keempat adalah menyertai dalam kesesakan. Kalian bisa lihat di situ. Mungkin sedang, Tuhan, saya ini dalam masalah yang besar. Sekarang ini papa mama tidak bekerja, nggak bisa sekolah, sehingga saya nggak bisa sekolah. Tuhan tolong. Oleh Tuhan, lihat gambarnya. Ketika sudah jatuh sama Tuhan, diulurkan tangan Tuhan. Disertai ketika dalam kesesakan, ketika sudah dalam keadaan terjepit, Tuhan peluk. Tuhan memberikan kasih-Nya. Dan dia bilang, aku menyertai engkau. Nah, menyertai dalam kesesakan. Dalam setiap masalah yang ada. Ya, setiap apapun yang kalian hadapi, anak-anak hadapi saat ini. Mungkin anak-anak saat ini menghadapi masalah dalam masalah misalnya di sekolah. Kemudian masalah juga di dalam berteman, ya. Kalian ingat, Tuhan menjanjikan akan menyertai kita dalam kesesakan. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang kelima? Dikatakan, aku akan memuliakan engkau. Oh, memuliakan itu apa, anak-anak? Memuliakan itu dilihat itu, kalian lihat gambarnya, seperti menggendong atau mengangkat. Ya, karena memuliakan itu mengangkat, diangkat oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Ya, kalau kalian lihat ini, seperti orang mendapatkan suatu kejuaraan sebagai seorang pemenang. Nah, ini Tuhan memuliakan dia, mengangkat anak-anak yang hatinya melekat pada Tuhan. Ini janji Tuhan loh. Ya, bukan janji atau omongan dari tante, tapi ini adalah firman Tuhan yang mengatakan itu ya, di dalam Mazmur 91 itu. Tuhan akan memuliakan, akan meninggikan, ya, akan mengangkat kita, memberikan keberhasilan. Misal, tante, aku ini selama ini selalu takut kalau nilaiku ini jelek, takut kalau gagal sehingga nggak naik kelas. Bagaimana? Nah, ingat, Tuhan punya janji, kalau kamu punya hati yang melekat kepadaku dan mengenal namaku, aku akan memuliakan engkau. Aku akan menolongmu. Seperti tadi, menyertai dalam kesesakan. Ya, anak-anak percaya bahwa Tuhan
itu janjinya ya dan amin. Ya. Kemudian yang keenam, apa janjinya tadi? Nah ini, memperoleh panjang umur atau diberkati dengan umur panjang ya. Kalau ulang tahun lagunya apa? Panjang umurnya, sehat badannya. Semuanya mesti yang pertama panjang umurnya. Supaya umurnya panjang sampai jadi kakek, nenek, opa, oma, semua pingin umurnya panjang. Semua ingin sampai umurnya mungkin di atas 70-80 tahun. Nah, Tuhan berkata, Tuhan memberikan janji umur yang panjang. Memberkati dengan umur yang panjang. Ya, ini janji yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Mendapat keselamatan daripadanya. Ini yang luar biasa anak-anak ya. Tuhan memberikan janji keselamatan bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Anak-anak ingat, setelah kehidupan ini, setelah orang hidup, kemudian misalnya waktunya ditentukan oleh Tuhan dia mati, itu nggak langsung berhenti. Ya berhenti, enggak. Tapi ada kehidupan selanjutnya. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan mendapat keselamatan. Artinya apa? Rumah di mana? Di surga, benar sekali. Rumah di surga. Tuhan akan menyambut. Ini keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi mendapatkan keselamatan daripadanya. Anak-anak, 7 janji yang Tuhan berikan di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16. Ini janji yang luar biasa, ya. Tuhan memberikan ini bagi siapa saja yang hatinya melekat pada Tuhan dan mengenal namanya, ya. Ini kalau kalian lihat disimpulkan di sini. Nah, sekarang Tante akan beri contoh tokoh di Alkitab yang mengalami ini, anak-anak. Tokoh Alkitab ini, yaitu Bapak Paulus, itu kalau kalian nanti akan lihat, ya sebentar lagi akan Tante putarkan videonya, di mana ketika dia, pada waktu dia akan menghadapi pengadilan, bukan karena dia salah, tapi karena dia mengabarkan berita Injil, sehingga dianggap dia mengganggu, akhirnya ditangkap, dan dia akan diadili, dia dibawa ke Roma. Dan pada waktu kendaraan ke sana, naik kapal, terjadilah suatu musibah, anak-anak. Tapi Tuhan berbicara pada Paulus. Tuhan memberikan pertolongan. Seperti ini. Ya, meluputkan dari maut. Tuhan membentengi Paulus. Dia juga menjawab seru doa Paulus ketika dia berdoa, Tuhan kau tolong. Tuhan menjawab. Bahkan Tuhan juga menyertai dalam kesesakannya, dalam masalahnya itu. Ya, kita akan lihat ya videonya ya. Yuk, kita bersama-sama akan lihat. Kapal terkandas. Paulus pergi untuk menghadapi pengadilan di Roma di hadapan kaisar. Dia pamit pada teman-temannya. Paulus telah ditangkap oleh orang Romawi dan dituduh menyebabkan masalah karena dia adalah seorang Kristen. Dia telah mengajukan banding agar kasusnya disidangkan di Roma. Jadi dia dikawal ke sana, dijaga oleh tentara Romawi. Setelah kapal berlayar, angin mulai bertiup kencang, memaksa kapten untuk mengubah arah. Di pelabuhan Mira, mereka menaiki kapal Mesir menuju Italia. Setelah beberapa hari berlayar, akhirnya pelabuhan Fairhavens di Kreta mulai terlihat. Mereka berlayar ke pelabuhan Fairhavens dan mereka beristirahat selama beberapa hari di sana. Karena Fairhavens adalah pelabuhan terbuka, tempat yang buruk untuk menghabiskan musim dingin. Sebagian besar kru menyarankan untuk mencoba pergi lebih jauh di sekitar pantai ke Phoenix untuk menikmati musim dingin di sana.
Paulus berkata, Saya yakin akan ada masalah di depan jika kita terus berjalan. Mungkin bangkai kapal, kehilangan kargo, cedera, dan kematian. tetapi mereka tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Paulus. Saat itu, angin sepoi-sepoi mulai bertiup dari selatan. Jadi mereka menarik jangkar dan berlayar mendekati pantai. Tapi kemudian angin kencang dengan kekuatan topan yang dikenal sebagai angin timur laut meniup kapal mereka ke laut. Mereka mencoba untuk kembali ke pantai, tetapi tidak bisa. Mereka akhirnya menyerah dan membiarkan kapal berjalan bersama dengan angin yang kencang. Mereka berlayar di belakang sebuah pulau kecil bernama Clauda, di mana mereka diangkat ke atas koci yang sedang ditarik di belakang mereka. Mereka mengikat kapal dengan tali untuk memperkuat lambung kapal. Keesokan harinya, saat laut semakin tinggi, awak kapal mulai membuang kargo ke laut. Keesokan harinya mereka membuang tekel dan apapun yang bisa mereka pegang. Badai dahsyat mengamuk tanpa henti selama berhari-hari, sampai akhirnya semua harapan sirna. Paulus memanggil kru bersama-sama dan berkata, Teman-teman, kamu seharusnya mendengarkanku, sehingga kamu dapat menghindari bahaya ini. Tetapi bergembiralah. Seorang malaikat mengunjungiku tadi malam dan berkata bahwa tidak ada dari kita yang akan kehilangan nyawa kita, meskipun kapalnya akan tenggelam. Tuhan berkata kepadaku, jangan takut, Paulus, karena kamu akan diadili di hadapan Kaisar. Terlebih lagi, Tuhan telah menjawab doa-doaku dan akan menyelamatkan nyawa semua orang yang berlayar bersamamu. Jadi tabahlah, karena aku percaya kepada Tuhan. Kita akan terdampar di sebuah pulau. badai bertiup sampai kapal hampir mendarat. Para kru melakukan pemeriksaan dan air semakin dangkal. Beberapa pelaut berencana meninggalkan kapal dan menurunkan skoci. Tetapi Paulus berkata kepada para prajurit dan komandan, Kalian semua akan mati, kecuali semua orang tetap di atas kapal. Jadi para prajurit memotong tali dan membiarkan skoci hanyut. Saat kegelapan berganti dengan cahaya pagi, Paulus meminta semua orang untuk makan. Kalian belum menyentuh makanan selama 2 minggu. Kata Paulus kepada mereka. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan dan mereka pun makan. Paulus meyakinkan mereka. Tidak ada sehelai rambut pun di kepalamu yang binasa. Lalu kapal itu pun mulai menabrakkan pasir dan kandas. Haluan kapal menancap dengan cepat dan ombak mulai memecahnya. Para prajurit ingin komandan mereka membiarkan mereka membunuh para tahanan. Jika mereka berenang ke darat, mereka akan melarikan diri. Tetapi Julius ingin mengampuni Paulus, jadi dia menolak permintaan itu. Kemudian dia memerintahkan semua yang bisa berenang untuk melompat ke laut dan menuju ke darat, dan sisanya akan berpegang pada papan dan puing-puing dari kapal yang rusak. Semua penumpang yang berjumlah 276 orang berhasil mendarat dengan selamat, seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan akan selalu memegang janjinya. Oke, anak-anak bagaimana? Sudah lihat tadi? Tapi videonya nanti akan Tante sambung lagi ya. Dengarkan dulu sebentar. Pada waktu tadi dikatakan Tuhan memberikan janjinya dan Tuhan menepati janjinya. Dia meluputkan dari maut. Dia membentengi Paulus. Dia menjawab seru doa Paulus. Dia menyertai dalam kesesakan. Dan dia memuliakannya. Sehingga
tidak dibunuh kan ya. Jadi pada waktu itu siapa tadi namanya itu pengawalnya tadi Julius. Oh ya, pengawalnya kaisar tadi Julius akhirnya juga menolong Paulus. Nah, tidak berhenti sampai di situ anak-anak. Kalau kita lanjutkan membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28, kita akan lihat ya videonya. Ini Tante akan putarkan dalam sebuah video juga. Apa yang terjadi setelah kapal itu karam? Yuk kita lihat bersama-sama. Paulus dan seekor ular. Kapal yang membawa Paulus ke Roma karam. Semua orang sampai ke pantai dengan selamat melalui badai laut dan hujan yang lebat. Mereka menemukan kayu untuk membuat api, untuk menghangatkan dan mengeringkan tubuh mereka. Paulus juga membantu mengumpulkan ranting-ranting itu di tengah hujan yang lebat. Dia tidak melihat seekor ular berbisa bersembunyi dalam ranting itu. Ular berbisa itu menggigit Paulus di tangannya dengan sangat erat. Paulus mengguncangkan ular itu yang menggigit tangannya ke dalam api dan berdoa agar Tuhan melindunginya dari bisa ular yang dapat membunuhnya itu. Semua orang menunggu apakah Paulus akan mati karena gigitan ular itu. Mereka mengira Tuhan pasti marah kepadanya dan telah membuat badai dan mengirim seekor ular untuk membunuhnya. Ternyata Paulus tidak mati karena gigitan ular berbisa itu. Orang-orang lalu mengira bahwa Paulus adalah Tuhan. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Kata Paulus kepada mereka. Aku percaya satu-satunya Tuhan yang hidup yang mengirimkan putranya Yesus untuk menyelamatkan aku. Hanya Tuhan yang dapat membuatku aman. Begitulah kata Paulus kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhanlah yang melindungi Paulus. Wow, luar biasa Tuhan kita itu. Digigit, tadi Paulus digigit apa anak? Ular berbisa loh, bukan ular biasa. Ular ini ular berbisa. Anak tahu kalau ular berbisa itu, kalau sekali gigit, racunnya itu akan bekerja berjalan di seluruh tubuh dan menghentikan jantung. Biasanya akan mati anak-anak. Digigit ular itu akan mati, badannya akan biru, mati. Karena apa? Karena racunnya ini beredar di seluruh tubuh. Nah, tapi luar biasa. Ketika Paulus digigit ular tadi, apakah dia mati? Enggak ya. Tuhan menolong anak-anak. Dikatakan janji seperti ini. Kalian lihat. Tuhan memberikan janji apa? Memberkati dengan panjang umur. Ya. Jadi Paulus ini juga mendapatkan berkat panjang umur, dihalaukan dari maut, diluputkan, sehingga dia tetap hidup. Kemudian juga kalian bisa lihat tadi itu, akhirnya Paulus ini kalau kalian baca, ya, dia tetap bersemangat untuk memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan Injil, dan dikatakan bahwa orang yang percaya pada Tuhan akan mendapatkan keselamatan daripadanya. Ya, akan mendapatkan rumah di surga. Contoh dari tokoh Alkitab anak-anak. Ya, anak-anak bisa baca sendiri nanti. Misalnya bikin lengkapnya, mau detailnya, baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 sampai ke-28. Oke. Sekarang Tante akan lanjutkan. Tinggal sedikit lagi. Yuk. Bagaimana tanda-tanda menjadi orang yang hatinya melekat pada Tuhan dan mengenal namanya, ya. Menjadi orang yang seperti ini, yang hatinya melekat pada Tuhan dan mengenal namanya, itu Tante akan berikan beberapa contoh, yaitu akan kelihatan tandanya seperti ini. Yang pertama,
yaitu seperti pohon yang tumbuh atau carang yang tinggal dalam pokoknya. Enggak seperti itu anak-anak. Kalau jatuh, kalau pohon itu lepas dari pokoknya, akan jadi apa anak-anak? Benar sekali. Pohon ini akan mati, ya. Pohon ini akan mati. Jadi orang kalau disebutkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-4 sampai ke-6. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita akan bertumbuh, kita akan berbuah. Kalau lepas seperti gambar yang ini, akan mati pohon ini. Dan kalau sudah mati bagaimana? Sama orang. Diambil dan dibuang ke dalam api ya anak-anak. Karena nggak bisa dipakai, nggak bisa ditunggu buahnya. Buat apa? Jadi hanya sebagai kayu yang mati. Makanya diambil dan ditaruh di dalam api. Sebab itu anak-anak ingat, kalau kita mau melekatkan hati kita pada Tuhan, maka tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ya, anak-anak tetap tinggal di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan bagaimana caranya? Dengan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ya. Berdoa, tekun berdoa, rajin beribadah. Dan yang terlebih lagi apa? Dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya. Itulah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Coba di sini tante tanya, siapa yang mau punya pohon yang kering, mati? Mau nggak? Nggak ada yang mau ya. Semuanya maunya pohonnya ini tumbuh subur, berbuah lebat, begitu. Nah, kalau begitu harus apa? Harus tinggal dalam carangnya. Ada akar yang di dalam tanah yang mengambil sari-sari makanan. Ya, jadi tinggallah di dalam Tuhan. Maka kita akan bertumbuh. Yang kedua, tanda-tanda orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Yaitu, ini tante bacakan dulu ya, di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat tadi ya. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebab itu, tinggallah di dalam Tuhan. Nah, ini ayatnya. Sekarang yang kedua, kalau tadi tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, sekarang yang kedua, kita bisa lihat di sini. Nah, siapa yang tahu? Ini gambar apa, anak-anak? Anak-anak bisa lihat di sini? Iya, apa ini? Ini gambar lem. Ya, sebuah kertas yang dilem, ditempel. Jadi untuk menempel itu butuh suatu alat namanya lem. Ya, anak pernah tahu lem? Punya lem? Kalau yang di sekolah biasanya disuruh oleh ibu atau bapak gurunya, ayo sekarang hari ini kita menempel. Oh, pasti butuh lem anak-anak. Atau ada isolasi, pokoknya yang perekatnya. Nah, itu supaya menempel. Nah, kebetulan tante akan ambil ya contohnya ya. Tante membawa sebuah kertas putih yang tante tempel di sebuah karton anak-anak. Kalau kalian lihat di sini, kertas putih ini sudah tante tempel ya. Tante beri lem dan ditempelkan. Sekarang kita lihat apakah kertas putih ini berpisah dari kartonnya? Enggak, anak-anak. Begitu kuat ini menempel. Kalian bisa lihat di sini. Menempel dengan kuat. Sehingga kalau misalnya tante akan buka, ini susah sekali nih. Aduh, susah sekali. Bahkan mungkin bisa rusak. Ini menempel sangat kuat. Menempel dengan erat. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau tadi dikatakan, hati kita melekat. Ini artinya melekat itu menempel seperti ini. Seperti kertas putih pada karton ini menempel kuat di sini ya. Kalau kalian lihat menempel erat seperti kertas ini itu dikatakan di sini di dalam ayat Yohanes 15 ayat 7a dikatakan
kita harus menempel erat pada Tuhan, apapun keadaannya. Jangan mudah lepas anak-anak. Jangan mudah untuk melepaskan diri daripada kasih Tuhan, ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, mungkin kalian bisa membayangkan, Tante, kalau janji Tuhan ini saya belum mengalami semua seperti Paulus tadi. Bagaimana Tante? Ingat, dikatakan di sini, kalau hatimu melekat pada Tuhan, maka kamu tidak akan mudah lepas. Apapun keadaannya, meskipun janji Tuhan belum digenapi, meskipun kita harus menunggu janji itu, meskipun kita dalam keadaan ternyata benar-benar kita dalam keadaan yang kesesakan, ingat ya, bahwa kita tidak boleh mudah melepaskan. Jangan lepaskan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan lepaskan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak, ya. Kita harus menempel erat seperti kertas tadi yang Tante beri contoh tadi, menempel erat dengan Tuhan, ya. Oke, sekarang yang ketiga. Kalau tadi tentang menempel erat, sekarang tandanya yang ketiga adalah kalau kita punya hati, kita lekatkan pada Tuhan, berarti artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Coba lihat gambarnya. Seperti seorang anak yang dia berserah. Ini dia percayakan. Pernah lihat enggak? Seorang anak misalnya ketemu mamahnya minta gendong. Mama gendong. Tapi setelah mau diangkat dia bilang, jatuh enggak mah? Kalau digendong jatuh enggak? Dia terpikir enggak? Kalau misalnya digendong papahnya atau mamahnya dia akan jatuh? Enggak. Karena apa? Karena percaya. Karena percaya papa dan mamahnya itu tidak akan menjatuhkan dia. Ketika digendong itu pasti aman. Tidak mungkin dijatuhkan. Tidak mungkin dibanting apalagi. Enggak. Nah ini, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan anak-anak. Seperti anak ini ketika dia melekatkan pada Tuhan. Percaya. Demikian juga anak-anak dan tante harus percaya pada Tuhan. Percaya punya masa depan yang bagus karena Tuhan menyertai kita. Anak-anak harus percaya loh bahwa anak-anak ini semua yang mendengarkan itu Tuhan sudah memberikan masa depan yang penuh harapan. Kita harus percaya. Gak boleh ragu-ragu ya. Ketika kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa memang Tuhan akan memberikan janji-janjinya. Tuhan akan menyediakan janji-janjinya. Ya, memberkati kita dengan janji-janjinya. Yuk, ya kemudian yang keempat. Mengenal nama Tuhan. Ini di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5b. Itu ada gambarnya, kalau kalian lihat seperti seorang domba itu mengenal suaranya dari gembalanya. Gembalanya panggil, itu dia pasti tahu. Jadi kita ini mengenal Tuhan, mengenal nama Tuhan. Kita mengenal dengan baik. Ini ayat di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ini sebenarnya sudah dibahas anak-anak pada waktu Natal yang lalu ya. Ini Tante ulangi sedikit. Apa? Siapa yang ingat Yesaya 9 ayat 5? Nah, ini yang ke-5b, demikian bunyinya. Dan namanya, nama Tuhan, disebutkan orang, jadi orang menyebut sebagai apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Itu anak-anak, itu Tuhan kita. Dia disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, kemudian Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jika kita mengenal Tuhan itu, mengenal nama Tuhan itu, maka tadi dikatakan apa? Janjinya akan dipenuhi. Tuhan akan memberikan janjinya. Sebab itu anak-anak, sekali lagi, sore hari ini kita belajar. Kita belajar melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengenal nama Tuhan. Ya, ayat emasnya
seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini anak-anak diingat-ingat ayat ini. Ya, diingat-ingat kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Janji apa saja tadi? Ada 7 tadi yang kita pelajari hari ini ya. 7 janji yang Tuhan berikan pada kita pada sore hari ini, yang diingatkan kembali. Tante berharap anak-anak, firman Tuhan yang kalian pelajari ini bukan sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Habis mendengar hari ini, besok lupa. Nah, Tante tidak harap begitu. Demikian juga Tuhan. Tapi yang baik apa? Masuk telinga kanan dan berhenti di hati kita. Setelah berhenti, anak-anak apa? Bertumbuh sehingga firman ini tidak keluar ke kiri, tapi berhenti di sini dan bertumbuh. Anak-anak ingat ya, firman Tuhan yang kalian pelajari, setiap kali kalian pelajari, itu membuat kalian tuh sehat secara rohani. Jadi contohnya begini, siapa di sini yang diberi vitamin sama mama, minum vitamin? Ada nggak? Oh banyak ya, diberi vitamin, mamanya selalu mengingatkan, ayo, ini minum vitamin, supaya sehat, supaya kuat. Nah, anak-anak diberi vitamin, tapi apa vitamin saja? Enggak, yang paling utama apa? Betul, makanan. Nah, jadi rohani kita ini anak-anak, itu juga harus diberi makanan. Makanannya apa? Firman Tuhan. Supaya badan kita tambah besar, rohani kita juga bertumbuh tinggi, besar. Jangan tambah besar badannya, karena umurnya bertambah, tetapi rohaninya jadi kecil. Wah, sedih Tuhan. Berarti rohaninya nggak dikasih makan, nggak dipelihara. Anak-anak harus pelihara rohaninya dengan dengar firman Tuhan. Sore hari ini diingatkan kembali. Kalau hatimu melekat pada Tuhan, berarti kamu cinta pada firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan janji-janjinya. Oke? Yuk, kita akan akhiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu bersama-sama ya. Judulnya adalah Lekat dalam Hatimu. Ini dalam hati Tuhan. Kita akan nyanyikan yuk bersama-sama. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi
anak-anak semuanya, kita akan berdoa ya untuk menutup sore hari ini. Yuk, sekarang semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami akan janji-janji-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami mau Tuhan melekatkan hati kami, jiwa kami di dalam Engkau. Kami percaya di dalam naungan sayap-Mu. Kami selalu Tuhan rindu akan Engkau. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin terhadap kami. Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Betapa bahagia dan bangganya kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk Papa dan Mama, untuk kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik, memberkati mereka apa yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan. Demikian juga Tuhan di dalam pendidikan kami, Tuhan menolong pelajaran kami, memberikan nilai-nilai yang bagus, memberikan pengertian yang baik Tuhan di dalam belajar kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Di awal tahun ini kami percaya Tuhan menolong untuk kami semua dapat mendapatkan keberhasilan di dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga percaya penjagaan-Mu, perlindungan-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan juga menolong bangsa kami, supaya Tuhan bangsa kami pada saat ini jika ada bencana alam dan hal-hal yang lainnya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan belas kasihan-Mu terhadap bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk hari ini jika Tuhan memberikan pada kami kesempatan, kesehatan, juga terlebih lagi waktu untuk dapat belajar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Anak-anak yang percaya berkata, amin. Oke, bye-bye anak-anak. Kita akan berjumpa minggu depan. Kita akan belajar lagi firman Tuhan ya. Tuhan memberkati kalian. Bye-bye.